salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di siang hari ini kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ayah bunda pun di rumah itu tetap dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan juga mudah-mudahan selalu mendapatkan kabar yang baik terkait dengan pembelajaran siswa. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bertemu semata-mata untuk agenda kegiatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan wisata edukasi yang akan beberapa waktu lagi kita laksanakan. Bunda sekalian, mungkin ada beberapa yang belum kenal, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Aromanda, biasa dipanggil Pak Rizky. Kebetulan yang hari ini saya akan menjadi pemandu untuk kegiatan sosialisasi. Bunda sekalian, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu bahwa kegiatan sosialisasi akan kita mulai, mudah-mudahan nantinya akan berakhir di pukul 11 dengan agenda yang pertama adalah pembukaan, yang kedua akan ada sambutan, kemudian akan ada penyampaian terkait dengan teknis pelaksanaan, akan ada juga penyampaian terkait dengan perlengkapan yang harus dibawa, dan yang terakhir adalah teknis untuk tanya jawab, baik dari orang tua, WOTK, ataupun lain sebagainya. Dan kemudian kita akhiri dengan penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita buka kegiatan hari ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bunda sekalian, mengawali kegiatan sosialisasi, mungkin karena saya guru bahasa Indonesia nih, saya mau pantun dulu boleh nggak? Boleh ya? Karena di sini yang tadi saya lihat itu bunda-bunda, jadi mungkin saya yang jalan-jalan dulu nih. Pergi ke pasar membeli ikan. Lalu dimasak pakai nasi. Ayo mari kita sukseskan kegiatan wisata edukasi. Mantap. Baik, Bunda sekalian, kegiatan wisata edukasi, mungkin sekedar informasi, itu akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober, dan kegiatan ini sudah dipersiapkan oleh pihak sekolah, sudah juga dipersiapkan baik antar guru maupun juga dengan PNG, OLTK, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan mulai sosialisasi, tapi untuk mengawali kegiatan sosialisasi, mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita tercinta, yaitu Bapak Yudi Rohman. Kepada Pak Yoro, apakah sudah bergabung? Sudah, Pak Rizky Aromanda. Untuk itu, mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan Pak Yoro. Kepada Pak Yoro, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Aromanda. Bapak Ibu, sebelum mulai saya pantun juga. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya udah jadi Pak Aromanda, Pak Guru Bahasa Indonesia nih. Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, ayah bunda sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Let's go. Let's go. Bersyukur kita pada Allah Tuhan Maha Esa, di pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan keberkahan. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, bahwa kunjungan museum atau wisata edukasi siswa kelas 7 merupakan kegiatan rutin untuk siswa kelas 7. Kalau kelas 8 ada Bu, namanya studi lapangan. Nah, kelas 9 juga ada, yaitu AMT atau Champion Achievement Motivation Training, yang semuanya merupakan proses pembelajaran tapi di luar kelas. Ibu sekalian, kelas 7 kita akan mengunjungi satu tempat di daerah Serang, Kota Lama, kemudian kelas 8 studi lapangan di Sukabumi, dan kelas 9 itu di Plaza Aminta di Simatupang di Jakarta. Jadi tiga provinsi kita akan
lakukan di kegiatan di tanggal 12 Oktober 2023. Kelas 7 di Banten, kelas 8 di Jawa Barat, dan kelas 9 di DKI Jakarta. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya sih bukan kita mau jalan-jalan ya, tidak ya. Tapi bagaimana pengejawantahan dari Permendikbud itu betul-betul terasa atau dirasakan oleh semua stakeholder termasuk siswa yang ada di SMP Lab School Jakarta Cirende. Karena sekali lagi bahwa tujuan dari wisata edukasi adalah menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian ya, dan informasi terkait dengan bagaimana anak-anak lebih mengenal daerahnya. Nah, kita kan kebetulan ada di Banten, maka dikenalkanlah dengan kearifan lokal yang ada di Banten, kemudian budaya yang ada di sana, dan lain sebagainya. Selain juga menambah referensi visual mereka, kemudian juga meningkatkan rasa nasionalisme mereka, bahkan intinya Bapak Ibu bahwa ini memberikan nuansa yang berbeda kepada anak-anak, tidak pembelajarannya di kelas saja, tapi juga di luar kelas. Sekali lagi, Bapak Ibu guru sudah merancang semuanya, dari mulai proses pelaksanaan sampai juga dengan evaluasi yang memang kita harapkan Bapak Ibu ini tanggal 12 Oktober karena dua angkatan itu berkumpul bersama-sama, dan di pagi hari nanti Pak Rizky dan tim acara akan menyampaikan. Kendala kita memang masalah perparkiran Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti mohon bisa mengantarkan putra-putrinya lebih pagi. Kita akan subuhan di sekolah, kemudian setelah subuh kita akan berangkat ke Serang yang menempuh jarak sekitar ya 3 jam lah, 3 jam perjalanan. Jadi lebih baik kita berangkat pagi daripada kita siang macetnya kemana-mana. Jadi sekali lagi pada subuh kita akan berangkat maksimal setengah 6 kita berangkat. Mudah-mudahan di Lab School atau sekitarnya 12 bis karena ada kelas 7 sama kelas 8 semuanya bisa tertampung ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanti atau Ibunda nanti mengantarkan putra-putrinya, ya nanti disesuaikan bisa ngedrop atau kalaupun bisa masuk sebelumnya silakan masuk, tapi kalau memang terhalang oleh bis nanti mohon Bapak Ibu Ibunda sekalian bisa mendampingi sampai anak-anak masuk ke wilayah SMP Lab School Cirende ini. Bapak Ibu sekalian, Ibunda yang berbahagia, mudah-mudahan kegiatan anak-anak di tanggal 12 Oktober ini bisa lancar dan juga sekali lagi menambah pengetahuan rasa nasionalisme anak-anak kita yang semuanya sudah disiapkan. Kalau nggak salah ada perwakilan juga ya Ibunda ya, setiap POTK itu setiap kelas nanti bisa mendampingi anak-anak kita untuk kita hantarkan ke wilayah atau ke daerah Serang dan kembali lagi ke Cirende dengan selamat mudah-mudahan. Baik, Ayah Bunda sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya lihat nih banyak yang ada di kantor, ada di perjalanan. Semoga semuanya sukses ya Ayah Bunda ya. Yang ada di jalan juga semoga lancar, tidak ada kendala, tidak ada halangan. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoro atas sambutannya, luar biasa. Pak Yoro itu memang seperti itu Bapak Ibu, selain juga motivasinya selalu kita ingat, juga selalu menambah semangat dan juga wawasan kita semua. Ayo Bunda sekalian, sedikit informasi bahwa tadi sebelum pulang sekolah anak-anak kelas 7 itu kita kumpulkan, mereka sudah kita berikan baju silat. Mohon nanti ketika Ayah Bunda sekalian atau anandanya sampai di rumah dicek apakah baju silatnya sudah diterima atau belum. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Yoro. Baik, kita lanjut ke agenda berikutnya. Akan ada penyampaian terkait dengan kegiatan atau teknis acara yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru, yaitu kepada Bu Dinda dan Bu Nia. Apakah sudah bergabung? Sudah, Pak Rizky. Baik. Untuk itu, mari sama-sama kita simak penyampaian yang akan disampaikan oleh Bu Dinda dan Bu Nia. Pada Bu Dinda dan Bu Nia, kami persilakan.
Baik, terima kasih banyak Pak Rizky atas kesempatannya. Saya izin memanggil satu lagi ya Pak Rizky, yaitu Miss Asri sebagai Oh, boleh. koordinator kegiatan dari Wisata Edukasi. Silakan Miss Asri. Hadir Bu Dinda. Baik, terima kasih Pak Rizky. Bu Dinda, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Miss. Baik, siap. Izin share screen sebentar ya. Saci kurang ke tengah itu. Iya Pak Yuro, lucu ada bulat-bulatnya. Oke, baik. Sebentar akan di-share screen oleh Ibu Dinda. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu Ayah Bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih Ayah Bunda semua atas kehadirannya, meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya untuk menghadiri kegiatan sosialisasi wisata edukasi kali ini. Jadi, ini yang di-share kali ini adalah buku panduan yang nanti akan dibagikan kepada Ananda juga kepada Ayah Bunda semua, di mana di sini tercantum semua informasi terkait dengan wisata edukasi, baik dari mulai dari persiapan pada saat pelaksanaan juga target atau evaluasi di akhir kegiatan. Nah, seperti sudah disampaikan oleh Pak Rizky dan Pak Yuro sebelumnya, Ayah Bunda, kegiatan wisata edukasi kita kali ini karena mengusung tema kearifan lokal, disesuaikan dengan kegiatan Project P5. Betul tadi disampaikan Pak Yuro bahwa ini tuh bukan kegiatan jalan-jalan sebetulnya, hanya pembelajaran di luar ruangan, di mana kita mengakomodasi pembelajaran P5 atau Project P5 dengan menggabungkan atau menyesuaikan dengan lokasi di mana kita berada, yaitu di Provinsi Banten. Oleh karena itu, dengan tema mengusung kearifan lokal Banten, kita berusaha nih untuk memajukan atau mempromosikan wilayah Banten ini, seperti itu. Boleh di-scroll ke bawah, Bu Dinda. Oke, nah nantinya ya Bunda, guidebook ini tidak akan kita cetak, jadi akan dibagikan dalam bentuk PDF-nya atau soft file-nya saja. Namun setiap kelompok itu diharuskan membawa satu printout-nya pada saat kegiatan. Nah, kegiatan kita akan berlangsung di tanggal 12 Oktober hari Kamis, dimulai selepas sholat subuh. Dan insya Allah akan selesai pada saat sholat asar. Jadi untuk tujuan wisatanya tadi sudah disampaikan bahwa kita akan menuju ke kawasan Banten Lama. Jadi untuk diketahui, kawasan Banten Lama ini sebetulnya merupakan situs yang terdiri dari beberapa tempat atau lokasi. Kawasan Banten Lama ini dulu sangat terkenal Bunda pada saat Kesultanan Banten. Namun setelah penjajahan Belanda gitu ya, setelah VOC masuk, terus kita dijajah bertahun-tahun, akhirnya kejayaan Banten ini sebagai pusat pelabuhan gitu ya, sebagai kota perdagangan tuh lama-lama memudar. Jadi sekarang tuh anak-anak taunya Banten ini mohon maaf tertinggal. Bahkan kota Serang yang notabene-nya adalah ibu kota provinsi Banten pun jauh tertinggal dibandingkan dengan kota-kota lainnya, apalagi dibandingkan dengan Tangerang Selatan. Nah, untuk itu kita ingin mengenalkan nih ke anak-anak kalau kita punya
katakanlah kewajiban sebagai warga Banten untuk sama-sama mengangkat atau mempromosikan wilayah di Banten ini. Sayangnya karena keterbatasan waktu dan jarak, jadi kita tidak bisa eksplor semua wilayah kawasan Banten lama itu. Jadi kita sesuaikan hanya pada 3 lokasi. Bu Dinda boleh di-share lokasinya tepatnya? Baik, Miss Asri, izin ayah bunda, lokasinya ada di 3, yaitu ada di Benteng Spilwik, kemudian yang kedua ada di Vihara Avalokitesvara, yang terakhir ada di Keraton Kaibon. Nanti di dalam guidebook juga ada ya, Miss Asri, penjelasan dari masing-masing tempat tersebut. Nah, seperti ini destinasinya. Yang pertama Vihara, nanti ada sejarah-sejarah, nanti Ananda bisa membaca dari keterangan atau gambar-gambar tempat tersebut. Yang ini Benteng Spilwik. Yang terakhir ada namanya Keraton Kaibon yang memang jaraknya berdekatan ya dalam satu wilayah seperti itu. Ya, betul. Nah, adapun untuk alur keberangkatan, nanti teknisnya kita akan melaksanakan sholat subuh bersama di sekolah. Jadi Ananda diharapkan sebelum jam 5 sudah berkumpul di sekolah. Kita sholat subuh bersama, setelah itu persiapan keberangkatan. Untuk destinasi pertama yang akan kita tempuh itu yaitu Keraton Kaibon. Jadi Keraton Kaibon itu nanti kita akan keluar dari tol Serang Timur, lalu menuju Keraton Kaibon. Di sini kita akan disambut oleh Kepala Museum Banten, ya, yang insya Allah akan juga didampingi oleh 12 kakak pemandu, yaitu mahasiswa pariwisata yang sedang magang di Museum Banten yang akan membantu kita mendampingi anak-anak pada saat tur di Keraton Kaibon ini. Jadi nanti setiap kelompok itu, jadi ayah bunda untuk diketahui, satu kelas itu dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti setiap kelompok selain didampingi oleh walas atau penwalas juga akan didampingi oleh pemandu dari museum. Pemandu akan menjelaskan sejarah dan juga hal-hal yang mungkin sebelumnya belum pernah dibahas atau disampaikan pada kegiatan P5. Namun untuk banyak hal atau informasi terkait dengan latar belakang dan lain-lainnya sebetulnya sudah pernah kita diskusikan di kegiatan P5 sebelum wisata edukasi ini dilaksanakan seperti itu. Nanti di sini juga kita akan sebelum tur, setelah pembukaan kita akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Akan ada sesi foto setiap kelas dan juga bersama-sama seluruh angkatan sebelum kita melanjutkan ke destinasi yang berikutnya gitu. Nah, dari Keraton Kaibon menuju ke destinasi berikutnya ini karena sebetulnya hanya masih dalam satu kawasan, jadi jaraknya itu hanya sekitar 1 kilometer. Ya, 1 kilometer, jadi sekitar 10-15 menit kita sudah tiba di destinasi berikutnya. Di sini kita akan mengunjungi 2 tempat sekaligus karena lokasinya itu berseberangan, hanya dibatasi oleh kali kecil gitu. Ada Vihara Avalokitesvara, ini adalah vihara tertua di Provinsi Banten yang masih selain menjadi objek destinasi wisata, ini juga masih digunakan oleh penganut agama untuk beribadah secara rutin. Nah, di seberang vihara ini terdapat Benteng Spilwik. Jadi benteng ini peninggalan penjajahan Belanda yang dulunya digunakan untuk penjara bagi pribumi yang dianggap memberontak gitu. Ini nilai sejarahnya sangat banyak sekali di sini gitu. Nah, nanti untuk teknisnya karena kita waktunya juga lumayan terbatas, jadi anak-anak akan dibagi 2 kelompok besar. 3 kelas akan ke vihara dulu, 3 kelas sisanya akan menuju ke benteng, lalu setelah sekitar melakukan tur selama 30 menit, kita akan switch supaya dua-duanya dapat dikunjungi, seperti itu. Nah, kemudian setelah tur di
vihara dan juga di benteng ini kita akan melaksanakan sholat zuhur dan juga makan siang bersama. Untuk kegiatan sholat zuhur dikarenakan ruang musolanya terbatas kapasitasnya, sehingga kembali akan kita bagi per kelas. Nanti akan ada bapak-bapak walas dan penwalas yang akan menjadi imam. Insya Allah kita akan tetap melaksanakan sholat berjamaah dan juga disarankan untuk melakukan sholat jamak. Khawatir nanti kita kesorean nyampe Cirende. Untuk makan siang, kita sudah berkoordinasi dan oleh pihak vihara kita diperbolehkan untuk menggunakan ruang makan mereka. Jadi ada sekitar 100 kursi yang di ruang vihara itu bisa menampung sekitar 100 sampai 120 orang. Dan di luar vihara pun ada kayak meja makan atau gazebo-gazebo yang bisa kita manfaatkan untuk tempat anak-anak nanti makan siang. Jadi insya Allah layak dan bersih gitu, seperti itu. Nah, untuk penjelasan detail rundown-nya mungkin akan disampaikan oleh Bu Dinda. Ya, betul, Miss. Baik, saya izin melanjutkan ya, Miss Baik, Asri. silakan Bu Dinda. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ayah Bunda. Saya izin untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, Pak Yuro, kemudian Bapak Ibu Guru, Ayah Bunda yang saya sayangi dan banggakan. Live School. Live School. Sebelum ke acara mungkin ya nanti akan ada penjelasan dulu mengenai tata tertib Ayah Bunda. Kami sampaikan secara umum terlebih dahulu, nanti akan disosialisasikan kembali kepada Ananda. Yang pertama, Ananda memakai baju wisata edukasi yang nanti akan dibagikan beserta dengan name tag. Bawahannya adalah rok atau celana berwarna biru atau seragam berwarna biru. Kemudian tidak membawa handphone, disarankan membawa tote bag atau sling bag yang memang nanti kan mereka akan keliling-liling ya Ayah Bunda, jadi tidak terlalu berat barang bawaannya. Kemudian nanti akan ada tour guide ya, tadi Miss Asri sudah menyampaikan dari kakak-kakak yang sedang PKL itu. Nanti akan disampaikan juga beberapa tata tertib yang diharapkan bisa menjaga ketertiban dari pelaksanaan kegiatan wisata edukasi tersebut. Nah, ini Ayah Bunda saya izin share apa saja rangkaian atau susunan acara nanti di hari Kamis tanggal 12 Oktober. Ini 1 hari sebelum pembagian rapat. Yang pertama, tadi sholat subuh berjamaah di Masjid Baitul Ilmi Ayah Bunda. Jadi anak-anak diwajibkan bagi yang beragama Muslim untuk melaksanakan sholat subuh di sini untuk menjaga estimasi atau waktu pemberangkatan. Jadi setelah sholat subuh, anak-anak sebentar akan di pengkondisian atau dikondisikan di lapangan untuk mengecek kelengkapan dari kehadiran setiap kelasnya. Kemudian diharapkan dari pengkondisian dan sholat subuh berjamaah itu jam 5:30 paling maksimal itu kita sudah berangkat Ayah Bunda menuju Keraton Kayebon. Perjalanan itu kurang lebihnya sekitar 2 jam atau paling lama itu 2,5 jam. Nanti kehadiran akan dilanjutkan secara rinci begitu ya di atas bis. Nanti akan ada pembagian snack juga atau sarapan di atas bis tersebut. Kemudian waktu estimasi sampai adalah pukul 8:30. Nanti 15 menit untuk berjalan menuju Keraton Kayebonnya, kemudian dirapikan kembali. Nah, tadi Ayah Bunda juga sudah melihat ya di awal-awal ada yang namanya lagu-lagu atau Mars Lab School. Nanti anak-anak diharapkan bisa menyanyikan sambil berjalan menuju Keraton Kayebon tersebut. Kemudian nanti ada apel pembukaan Ayah Bunda ini penyerahan sambutan dari Keraton Kayebon, kemudian arahan baik dari kami, Bapak Ibu Walas, maupun dari kakak-kakak tour guide-nya. Kemudian nanti ada Keraton Kayebon Tour ini kurang lebih estimasinya ada 1 jam. Peserta tadi sudah disampaikan ya terbagi menjadi 2 kelompok. Nanti pokoknya mengikuti arahan. Jadi satu kelompok itu ada 16 orang, satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, tiap kelompoknya nanti akan ada Bapak Ibu fasilitator atau walas 7 dan ada tour guide-nya masing-masing 1.
Kemudian setelah selesai, nanti langsung tadi berjarak kurang lebih 1 kilometer ke Vihara Avalokitesvara dan Benteng Spilwik. Tidak terlalu lama ya, paling 10 menitan perjalanan ke sana, sama didampingi oleh tour guide di masing-masing kelompok dan fasilitator atau Bapak Ibu wali kelas. Seperti itu. Kemudian nanti akan ada isoma, akan ada istirahat, sholat, dan makan. Kalau ini ayah bunda kegiatan atau wisata edukasi ini apa namanya produknya adalah berupa vlog ayah bunda. Jadi kalau alhamdulillahnya di P5 kali ini sudah terintegrasi dengan semua mata pelajaran, PPKN, PIBP, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi kami akan mengambil nilai. Nah, alhamdulillah ada yang sebelum dan sesudah, seperti Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Agama, dan lain sebagainya. Nanti mereka juga akan mengaplikasikannya begitu ya, misalnya tes deskripsi. Nah, nanti mereka akan membuat vlog di sana dan mengaplikasikan deskripsi ataupun pencarian sejarah-sejarah itu ketika di wisata edukasi, seperti itu. Nanti dimaksimalkan sampai pukul 12 kurang lebih, nanti akan ada istirahat, sholat, dan makan. Sudah disediakan oleh panitia, mereka beribadah bersama, dan estimasi selesainya yaitu pukul 1 siang. Nah, sudah pukul 1 siang, sudah ada penutupan. Kita kembali lagi ke sekolah, jarak tempuhnya sama, kurang lebih ada 2 jam, dan diharapkannya karena tadi sudah sholat jamak ya, jamak qashar, sudah sholat atau ibadah semuanya 3:30, Ananda setelah dirapikan kembali sudah bisa dijemput oleh ayah bunda. Nanti kita akan ada 1 kali ya pemberhentian di rest area kalau perginya di KM 42, pulangnya di KM 43. Seperti itu. Kemudian nanti ini tadi sudah disampaikan. Nah, perlengkapannya boleh dilanjutkan oleh Bu Nia ya. Silakan Bu Nia. Baik, terima kasih Bu Dinda. Izin Bapak-Bapak pimpinan dan Ayah Bunda sekalian. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Dinda mengenai perlengkapan pribadi. Jadi ada beberapa perlengkapan baik secara pribadi maupun kelompok yang harus dibawa oleh Ananda. Nanti untuk perlengkapan pribadi seperti alat sholat. Nah, karena kita nanti sholatnya bergantian, berjamaah, diharapkan juga Ananda tidak hanya membawa mukena atau sarung saja, tetapi juga menggunakan sajadah yang lebar seperti itu ya Bun. Jadi bisa dibawa sajadah yang besarnya begitu. Kemudian juga ada obat-obatan pribadi bagi Ananda yang memiliki riwayat penyakit tersendiri. Kemudian yang ketiga ada pelindung kepala yaitu topi. Nanti Ananda bisa menggunakan topi mengingat keadaannya cuacanya kita berkegiatan itu masih di siang hari ya, jadi cukup panas begitu. Jadi bisa menggunakan topi. Ini topinya bebas ayah bunda. Kemudian selanjutnya ada tabir surya SPF. Jadi karena sangat amat panas, sangat amat terik, jadinya diharapkan Ananda juga bisa menggunakan tabir surya atau sunscreen untuk melindungi kulitnya dari sinar UV. Lalu ada yang kelima snack ringan. Nanti snack ringan ini bisa dimakan di dalam bis ya ya Bunda, mengingat kita perjalanan itu kan kurang lebih 2 sampai 2,5 jam, cukup lama, jadi mungkin takut Ananda lapar, jadi bisa membawa snack-snack ringan saja di dalam tote bag boleh. Nanti juga bisa berbagi dengan Ananda-Ananda lainnya. Kemudian yang keenam ada tumbler minum. Walaupun nanti juga akan disediakan minuman di dalam bis, tetapi juga sebaiknya Ananda bisa membawa tumbler minum tersendiri dan juga diberikan nama dan juga kelas, khawatir nanti tertinggal. Itu. Yang ketujuh, yaitu ada jas hujan plastik atau payung. Ini takut saat dalam perjalanan, karena tadi kan Ananda ada yang harus jalan terlebih dahulu 15 menit, takut ada tiba-tiba hujan, jadi bisa ada jas hujan plastik, ponco seperti itu, atau juga boleh juga membawa payung ya Ayah Bunda. Nah, untuk kegiatan ini diharapkan Ananda itu tidak membawa tas yang berat seperti backpack, tas gemblok itu tidak. Jadi bisa menggunakan sling bag atau tote bag saja. Misal tote bagnya untuk membawa snack-snack ringannya seperti itu. Karena
Ananda kan nanti kan akan aktif ke sana kemari ngevlog dan lain-lain. Kalau misalkan bawanya yang berat-berat, itu takutnya capek seperti itu. Jadi bawanya bisa yang tas kecil saja, sling bag, karena isinya pun nanti hanya alat tulis, buku notebook kecil, pulpen pensil, terus tumbler juga nanti bisa ditaruh di bis seperti itu. Yang ke-9 baju ganti, ini optional ya ayah bunda karena takut hujan, terus takutnya bajunya kotor atau basah, nanti Ananda bisa membawa salin ganti seperti itu, tapi tetap yang sopan begitu. Yang ke-10 ada kacamata hitam karena nanti Ananda kan akan ngevlog dan itu di waktu yang terik kemungkinan jadi bisa menggunakan kacamata hitam. Ini optional juga. Namun apabila Ananda sudah menggunakan kacamata yang anti terik itu yang fotokromik itu jadi nggak apa-apa itu dipakai juga. Yang ke-11 juga ada masker. Ini masker untuk biar ya kalau misalkan sekarang kan polusinya juga sudah lumayan ya bunda ya, jadi takut debu panas juga, ini juga bisa sebagai salah satu pelindung juga nih supaya nggak kepanasan dan nggak debu begitu. Nah yang ke-12 itu uang receh. Bawa uang receh ya bunda karena kita kan nanti kan akan berhenti di rest area ke kamar mandi, jadi kalau bisa nanti bawa uang receh karena kalau kamar mandi kan harus bayar ya, pakai recehan seperti itu. Jadi harus bawa uang receh. Kiranya seperti itu adalah perlengkapan pribadi yang harus Ananda bawa. Kemudian ada beberapa perlengkapan kelompok yang harus Ananda bawa nih ayah bunda. Kan anak-anak itu akan berkelompok 12 orang. Jadi satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok. 16. Nah, karena mereka tidak menggunakan handphone, tidak membawa handphone, maka ngevlognya itu mereka menggunakan kamera. Jadi setiap kelompok itu diwajibkan membawa kamera 3 buah untuk kegiatan vlog. Nah, nanti dari vlog ini akan diambil nilai bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Yaitu tadi mendeskripsikan tempat-tempat bersejarah di Banten. Kemudian membawa buku catatan dan alat tulis. Anak-anak nanti akan didampingi oleh tour guide. Mungkin ada beberapa hal dari tour guide yang disampaikan tetapi belum disampaikan di sekolah. Hal-hal penting tersebut bisa dicatat oleh Ananda melalui buku catatan atau alat tulisnya dan kemudian nanti bisa dimasukkan ke dalam vlognya. Seperti itu. Yang ketiga ada properti untuk vlog. Nah, kalau ini dibebaskan kepada Ananda ya Bunda berdasarkan keputusan kelompok masing-masing. Jadi mungkin beberapa kelompok itu ada yang punya tema, mau misalkan temanya itu agak retro gimana gitu atau klasik gimana, nanti bisa bawa propertinya sendiri. Yang penting tidak memberatkan anggota kelompok juga karena kan mereka juga bawa tasnya kecil seperti itu. Lalu yang keempat adalah print out 1 buah guidebook per kelompok. Nanti ini juga diserahkan kepada Ananda. Jadi Ananda diminta untuk membawa 1 buah guidebook per kelompok. Nanti ini kan guidebooknya akan dibagikan, nanti bisa di print dan printnya juga itu dibebaskan ya Miss Asri ya. Yang penting bawa per kelompok untuk sebagai pemandu karena tadi di dalam guidebook ini sudah ada beberapa sedikit penjelasan mengenai daerah-daerah tempat-tempat wisata yang akan kita kunjungi. Nah, seperti itu kiranya untuk perlengkapan pribadi dan perlengkapan kelompok Ananda. Mungkin bisa dilanjut, Ibu Dinda. Nah, ini adalah tugas yang akan Ananda kerjakan nanti saat wisata edukasi dilaksanakan, yaitu membuat vlog. Jadi ada beberapa hal yang menjadi aturan dalam pembuatan vlog ini. Jadi Ananda pun membuat vlognya tidak hanya membuat vlog yang seperti kita lihat di YouTube saja ya Ayah Bunda ya, tetapi vlognya itu memuat struktur teks deskripsi, yaitu ada identifikasi, lalu ada deskripsi bagian, kesimpulan, atau kesan. Nah, untuk melaksanakan vlog ini pun Ananda sudah membuat skrip dalam proyek P5 kemarin di kelas. Jadi insya Allah Ananda sudah paham mengenai pembuatan vlog ini. Pun nanti tentang wisata edukasi ini juga akan kami sosialisasikan juga kepada Ananda setelah ATS berlangsung. Seperti itu kiranya. Baik, terima kasih banyak Bu Nia. Mungkin itu ya Miss Asri dan Pak Rizky. Penjelasan dari tim acara akan dikembalikan lagi ke Pak Rizky. Baik, terima kasih ibu-ibu yang
Bu Asri, Bu Dinda, dan Bu Nia. Bunda sekalian, berikut tadi sudah kita dengarkan penyampaian terkait dengan teknis acara sampai dengan perlengkapan maupun penugasan yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Berikutnya adalah sesi untuk tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita di sini. Yang pertama adalah Pak Romlan. Pak Romlan, selamat siang Pak Romlan. Selamat siang semuanya ya Bunda. Masya Allah, terima kasih Pak Romlan sudah bergabung. Kemudian sudah bergabung juga bersama kita di sini adalah Ibu Ipa, Ketua POMG SMP. Selamat siang Bu Ipa. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Rizky, Pak Romlan, Bapak Ibu Guru, dan Ayah Bunda. Masya Allah, Bu Ipa lagi di mana Bu Ipa? Ya, Ada mohon maaf, kegiatan kebetulan ya? lagi di luar kota, jadi tadi agak cari-cari spot dulu supaya lebih bagus sambungannya. Baik, terima kasih ya Bu Ipa sudah menyempatkan hadir dan bergabung menemani atau bergabung sampai kita di sini. Bunda sekalian, kita lanjut lagi. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru? Kami persilakan. Silakan untuk present terlebih dahulu mungkin. Biasanya anak-anak itu cepat, Ayah Bunda. Mereka tuh kalau dibuka sesi tanya jawab semuanya angkat tangan. Kita lihat coba sekarang Ayah Bunda ini pun demikian atau tidak. Enggak. Oh ini ada nih di chat ya. Kita mulai dulu. Yang pertama itu ada pertanyaan, anak-anak wajib sholat subuh di sekolah atau opsional? Mungkin bisa dijawab Bu Dinda. Baik, Silakan terima Bu Dinda, kasih. boleh langsung dijawab aja kali Bu. Ya, terima kasih Pak Rizky. Jadi keputusannya anak-anak diwajibkan betul Bapak untuk di sholat subuh berjamaah di sekolah. Karena nanti kita targetnya 5:30 harus sudah move atau bergerak ke Keraton Kaebon terlebih dahulu. Tadi yang pintu keluarnya adalah pintu Serang Timur. Seperti itu. Ya, jadi Baik, dari jam terima 4:30 kasih. nanti kalau misalnya ada spare waktu, harapannya memang 5:30 tuh benar-benar sudah berangkat kan Ayah Bunda kan nanti kan ada pengkondisinya dulu, kemudian naik bisnya dulu. Kalaupun misalnya jam 5 udah siap, itu lebih baik ya Ayah Bunda jadi jam 5-an kita udah berangkat itu akan lebih baik. Kalau misalnya dibebaskan, takutnya ada ananda yang terlambat, sholat subuh terlebih dahulu dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi nih, ini mungkin sama Bu Nia ya, terkait dengan citas atau perlengkapan nih, apakah bisa ditinggalkan di bus Bu Nia? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizky. Izin menjawab ya Ayah Bunda. Jadi untuk tas isi perlengkapan apa bisa ditinggal di bus supaya cukup bawa tas kecil saja di lapangan? Ya betul Bunda. Jadi isi perlengkapan, barang-barang yang mungkin kayak tadi kan tadi anak-anak diminta untuk membawa snack ringan. Saya kan tadi bilang kalau misalkan snack ringan itu bisa ditaruh di tote bag. Nah nanti tote bag tersebut bisa diletakkan saja di bus atau barang-barang yang berat itu bisa diletakkan saja di bus dan Ananda selama berkegiatan cukup membawa tas kecil saja. Tetapi untuk properti vlog nanti akan dikoordinasikan oleh Ananda dan kelompoknya terkait barang-barangnya. Nanti kan pasti mereka juga berkoordinasi terkait dengan vlog, mengingat ada skripnya juga seperti itu. Jadi boleh ditinggal di bus ya, Ayah Bunda. Baik, Pak Rizky. Baik, terima kasih Bu Nia. Ada pertanyaan lagi dari orang tua siswa. Untuk lunch, apakah disiapkan sekolah atau dibawa masing-masing anak? Ini mungkin Miss Asri kali, Miss Asri. Untuk makan siang, Miss Asri. Monggo. Oke, baik. Izin menjawab ya Pak Rizky dan Ayah Bunda semua. Jadi untuk makanan itu kita akan menyediakan sarapan dan makan siang. Insya Allah akan dikoordinir nanti oleh bunda-bunda POMG. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Dinda, setelah sholat subuh mengarah ke bis dan anak-anak akan sarapan di bis bersama-sama. Kalau ada ananda yang merasa kurang nyaman atau nggak bisa gitu ya makan di kendaraan, nanti juga kita akan berhenti di rest area
dipersilakan untuk sarapan. Jadi jangan sampai ada Ananda yang tidak sarapan gitu. Untuk sarapan dan makan siang tidak perlu dibawa dari rumah, akan dibantu oleh Bunda PWMG untuk menyediakannya. Jadi yang dibawa dari rumah silahkan hanya snack-snack pribadi atau makanan ringan yang Ananda sukai saja. Nanti untuk sore pun kami akan menyediakan snack sore yang bisa menemani Ananda di perjalanan pulang gitu. Jadi insya Allah ya tidak repot untuk membawa banyak makanan gitu ya, Pak Rizky ya. Satu aja. Baik. Termasuk Aqua, Ananda boleh membawa atau diharuskan membawa tumbler nanti untuk mobilitas, namun kita juga akan menyediakan air mineral untuk bekal di perjalanan. Jadi nggak perlu bawa aqua yang banyak banget, insya Allah nanti akan ada dari sekolah. Seperti itu. Baik, terima kasih Miss Aci. Kemudian ya ada pertanyaan lagi terkait dengan komunikasi ya. Komunikasi karena anak-anak tidak membawa handphone atau tidak menggunakan handphone, tidak akan disampaikan melalui WhatsApp, betul, tapi oleh wali kelas, karena insya Allah wali kelas akan mendampingi total mulai dari pemberangkatan, kegiatan di sana sampai dengan kepulangan. Terus untuk seragam wisata edukasi itu akan dibagikan ya Bunia. Mungkin seragam sekaligus penugasan Bunia akan dibagikan dan didetailkan kapan Bunia. Silakan Bunia. Baik, terima kasih Pak Rizky. Izin ya Ayah Bunda terkait seragam wisata edukasi dan juga untuk tugas vlog. Di sini saya jelaskan dahulu terkait dengan tugas vlog ya Ayah Bunda. Untuk tugas vlog harus selesai pada hari itu juga atau diberi waktu. Jadi untuk tugas vlog nanti pengambilan videonya Ananda akan melakukan pengambilan video di hari tersebut. Tetapi untuk pengeditan mereka punya tim editor masing-masing yang sudah sebelumnya dibagikan tugasnya masing-masing. Jadinya mereka ada waktu juga untuk mengedit videonya terlebih dahulu. Karena videonya juga ada beberapa aturan ya Ayah Bunda ya. Seperti itu. Kemudian untuk seragam wisata edukasi, ini juga nanti, dan name tag nanti juga akan dibagikan insya Allah di pekan depan bersamaan dengan sosialisasi kepada anak-anak ya Miss Asri ya. Nanti akan dibagikan seragam wisata edukasi dan name tag-nya saat sosialisasi dengan anak-anak seperti itu. Terima kasih Pak Rizky. Baik, terima kasih. Bunda sekalian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin pertanyaannya bisa disampaikan langsung kali ya Bunda. Saya khawatir ke skip atau kelewat kalau via chat. Mungkin ada yang mau resen atau menyampaikan secara langsung? Ada? Wah, biasanya kalau belum ada yang mulai itu semuanya ragu-ragu ini. Semuanya masih malu-malu nih karena Pak belum ada Rizky yang itu. mulai. Mungkin ada yang mau jadi. Kenapa Pak Iro? Itu yang tidak bawa handphone komunikasinya melalui WAG kelas ya. Ya betul Bapak, tadi sudah dijawab Pak. Alhamdulillah Pak. Oke. Ayo Bunda sekalian, apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Materinya mungkin bisa di-share di chat ini kali Pak. Siap Pak, nanti akan di-share melalui grup kelas ya Pak ya. Kepada orang tua maupun nanti kepada Ananda nanti kalau misalkan sudah sosialisasi. Kalau dari Ayah Bunda sekalian tidak ada lagi, mungkin saya mau ke Bu Ipa dulu. Bu Ipa, selamat siang Bu Ipa. Dari penyampaian tadi, apakah ada yang mau disampaikan dari Bu Ipa? Mungkin mewakili. Halo Pak Bu Ipa Rizky. sudah. Boleh Bu Ipa. Ya Bu Ipa. Mohon maaf, silakan. saya tidak bisa menyalakan kamera. Izin ya Pak. Ya, Bu. Ya, terima kasih banyak. Yang terhormat Pak Yuro, Pak Romlan, Pak Hari, Bapak Ibu Guru, dan para orang tua murid kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau boleh saya menambahkan bahwa kegiatan wisata edukasi ini juga sudah berlangsung di tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun ini alhamdulillah Ananda kelas 7 akan
melakukan perjalanan wisata edukasi dengan ada penugasan-penugasan ya Pak Yuro ya. Apa namanya, ini bagian dari kurikulum kita ini sekarang yang mulai apa namanya, lebih lagi menerapkan kurikulum Merdeka. Harapannya tentunya kami support dari seluruh orang tua murid untuk kegiatan ini dan juga mempersiapkan Ananda dengan baik agar semuanya dapat mengikuti kegiatan dengan lancar dan selamat. Kami sendiri dari PWMG insya Allah juga akan turut mendampingi Ananda dalam kegiatan ke beberapa tempat di Provinsi Banten, di antaranya berbentuk support dari Kesling dari tenaga kesehatan untuk menjaga anak-anak kita, tentunya diharapkan tidak terjadi sesuatu ya, tapi karena ini perjalanannya lumayan jauh dan rombongan cukup besar, PWMG akan turut menyertai dengan beberapa tenaga kesehatan dari seksi Kesling, yaitu dokter dan mungkin juga ada yang dari kelas 7 nanti yang kita minta untuk mensupport juga. Kemudian juga nanti dari untuk konsumsi Ananda, mulai dari snack, kemudian juga ada makan siang, dan karena kegiatan juga akan berlangsung sampai sore hari, ini juga nanti akan kami persiapkan juga untuk snack anak-anak perjalanan pulang menuju sekolah. Selain itu juga pendampingan untuk dokumentasi, nanti insya Allah di bawah koordinasi dari tim HPD sekolah, dari PWMG akan juga turut pergi bersama anak-anak beberapa anggota dari seksi humas. Demikian yang kurang lebih bisa kami sampaikan. Kemudian juga kalau boleh menambahkan tadi dari barang-barang pribadi, ini tisu ini kelihatannya lumayan esensial nih Pak Yuro ya, Pak Rizky. Membawa tisu, mungkin tisu basah atau tisu kering agar anak-anak mungkin lebih nyaman karena udara juga cukup panas, atau mungkin semprotan yang bisa untuk ke muka itu ya, apa supaya apa namanya, nggak terbakar ya, kulit nggak terbakar. Mungkin juga kalau boleh saya menambahkan di daftar barang pribadi yang bisa dibawa. Selain itu, tentunya nanti dalam kegiatan ini kita juga PWMG akan berkoordinasi dengan tim guru, juga nanti mohon bantuan dari mama-mama dan ayah yang menjadi WOTK di kelas 7 untuk nanti juga mendampingi wali kelas dan penwalas menyertai kelasnya masing-masing untuk dapat hadir juga dalam kegiatan ini untuk membantu apa namanya berlangsungnya acara agar baik dan juga lebih apa namanya termonitor seluruh kegiatan berlangsung dengan sesuai tujuannya. Saya kira itu Pak Yuro, Pak Rizky, dan Ayah Bunda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ipa. Alhamdulillah Ayah Bunda sekalian. Pada dasarnya kami SMP Level itu sebelum melaksanakan kegiatan lalu apa ya, selalu seperti itu, dan alhamdulillah masuk dari orang tua selalu kita ada yang mau sampaikan nggak Pak Romlan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Putus-putus ya? wabarakatuh. Jelas. Jelas Pak Rizky tadi yang putus-putus. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata billah. Ayah bunda sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Lab School. Ya, wisata edukasi ini atau WIDU sangat penting ya untuk dilewati oleh anak sekalian.
Makanya tadi sudah dipaparkan bahwa lab school itu sekolah peneliti gitu ya. Jadi mereka inilah saintis-saintis muda. Jadi mudah-mudahan dari proses wisata edukasi ini mereka nanti terbiasa untuk melakukan penelitian-penelitian kecil, kemudian diawali dengan bersama-sama nanti sampai ke puncaknya itu presentasi. Ya, jadi oleh karena itu, ayah bunda sekalian, mohon supportnya tidak berhenti di sini saja, tidak hanya berhenti di penelitian ini saja, tapi mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal lah mereka itu untuk lebih mengembangkan dari sisi saintis ya. Oleh karena itu kita terima kasih sekali lagi kepada ayah bunda yang mudah-mudahan merelakan ya beberapa jam ini anak-anak untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan dilancarkan, kemudian anak-anak juga berangkat bisa merasakan nuansa yang berbeda karena sholat subuhnya di masjid ya. Kenapa? Karena memang kita terkendala bukan apa ya, menghindari mengganggu masyarakat gitu ya. Jadi mengusahakan sehingga mau nggak mau kita yang berkorban datang pagi-pagi sholat subuh di sekolah. Ini pun juga termasuk pembagian atau bagian daripada pembelajaran. Rasakan sensasi sholat subuh di Masjid Baitul Ilmi itu bagaimana sih? Ternyata asik juga gitu kan ya. Kemarin sudah diawali oleh kelas 8 ya ketika mengikuti lab bareng itu ternyata anak-anaknya sudah datang, guru-gurunya belum datang waktu itu ya. Ternyata mereka lebih cepat gitu kan ya. Dan mereka asik gitu ya. Kami melihat mereka itu sehat-sehat, kemudian giras-giras ya. Nah, mudah-mudahan kelas 7 ini bisa memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini walaupun satu hari mudah-mudahan menguatkan persatuan dan kesatuan jiwa korsa di antara mereka sendiri. Asiknya pergi bersama-sama, kemudian beraktivitas bersama-sama ya. Kalau diperhatikan nanti ketika mereka kelas 9 mereka menjadi apa namanya orang-orang yang teringat, oh ya dulu saya waktu wisata edukasi saya dengan ini ya. Nah, walaupun mereka sudah tidak lagi sekelas nanti di kelas 8, kelas 9 tapi mereka menjadi teman ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ini salah satu mengasah soft skill mereka atau life skill mereka. Mereka harus berbagi. Nanti di bis itu dia punya makanan tadi kan ya bawa makanan yang makan sendiri yang makan sendiri minimal dia menawarkan ibu bukan ibu ya apa namanya teman-teman ininya ya jadi kanannya lah gitu walaupun mungkin sedikit tapi minimal dia ada basa-basi untuk menawarkan ya jadi ini yang sedang diteliti diamati oleh Bapak Ibu guru bagaimana kepedulian mereka bagaimana kepekaan mereka ya termasuk juga nanti kebersihan kemudian ketelitian jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal kemudian kebersamaan ya kalau pergi jangan sendiri kemudian juga jangan berisik ya jangan karena tempat orang di lokasi yang asing gitu kan ya jadi kemarin juga sudah disampaikan juga kepada panitia untuk tetap menjaga tata krama karena yang dibawa ini adalah tidak hanya nama sekolah ya tapi juga nama dari mana sih itu dari sekolah Tangerang gitu kan ya Tangerang Selatan. Kita pengen memberikan suatu pelajaran juga kepada masyarakat yang lain. Ada sekolah ya yang datang kunjungan. Iya anaknya bagus-bagus, keren-keren. Kenapa? Itu apa namanya tertib-tertib gitu kan ya. Nah ini tutur katanya juga bagus-bagus. Gitu. Nah ini sedang kita arahkan kepada anak sekalian. Mereka mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ya, jadi mereka di mana saja, kapan saja mereka tetap memiliki jiwa-jiwa Pancasila, kegotong royongan, kemandirian, kebersamaan, dan juga rasa apa namanya ya kesetaraan lah gitu kan ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti menjadi profil pelajar Pancasila yang sejati. Akhir itu terima kasih mohon doanya mudah-mudahan kami guru-guru para siswa dan juga panitia sehat walafiat dan juga termasuk POMG yang tiada hentinya membantu sekolah-sekolah ini dan WTK. Akhir itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bunda sekalian, seluruh penyampaian dari kami, Bapak dan Ibu guru, sudah kami sampaikan. Kalau nanti untuk yang tidak bisa bergabung, akan kita berikan link rekamannya ke tiap-tiap kelas supaya bisa mengetahui juga apa yang hari ini kita sampaikan atau kita bicarakan.
Bunda sekalian, terakhir mungkin apakah masih ada yang ingin mau disampaikan atau ditanyakan dari orang tua siswa atau mungkin yang lainnya? Cukup Bapak, Ada? dari saya cukup. Wah, baik. Terima kasih. Berarti ini menandakan bahwa orang tuanya juga like kuliah, active listening dari tadi ya. Semuanya dicatat, semuanya benar-benar diterima dan alhamdulillah selesai dari sosialisasi ini tidak ada pertanyaan. Berarti sosialisasinya berjalan dengan lancar. Mudah sekalian, mungkin kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah bergabung, yang sudah meluangkan waktunya, juga kepada Pak Yuro. Terima kasih Pak Yuro sudah memotivasi dan mengarahkan kami, Pak Romlan, juga Bu Iva, terima kasih semuanya. Miss Asri, terima kasih Miss Asri, selaku ketua pelaksana nih Miss Asri nih. Ya, dan juga Bapak Ibu sekalian, Dewan Guru, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat. Ya, hari ini kita semua bersilaturahmi demi kelancaran kegiatan anak-anak kita semua. Kita akhiri kegiatan hari ini, tapi sebelum diakhiri ada sesi foto dulu nih katanya. Boleh? Ayo muda sekalian yang mungkin berkenan menyalakan kamera atau on cam, kita sesi foto dulu boleh ya? Wah, tuh kan kelihatan berarti ada yang masih di jalan Pak Yuro, ada yang mungkin masih di kantor. Masih di tadi kata jalan Pak saya Yuro. Pak. Waduh. Kita sesi foto dulu ya sebentar. Mungkin bisa dipandu ya. Tangannya lab school bisa? Kalau yang nggak bisa nggak apa-apa, khawatir lagi nyetir. Yang bisa mungkin lab school tangannya kelihatan ya. Oke, mamanya Alzumi bisa tangannya? Wah, keren, keren, keren. Oke, kita sesi foto ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi mungkin. Baik, halaman Satu, berikutnya Pak Rizky. ya, siap. 1, 2, 3. Udah cukup, Bu Naum? Atau Baik, terima mungkin perlu kasih. Lagi ya Pak Rizky, ada 3 halaman ayah bunda ternyata Zoom kita. Oh, Jadi satu saya lagi, satu lagi. satu halaman lagi. Baik. Oke, baik. Kita live sekali lagi ya, satu lagi. Sekali lagi. Live sekali lagi ya, ya bunda. 1, 2, 3. Langsung izin kan nih. Oke. Muncul Pak langsung Pak ini di semua media sosial penjuru dunia Pak. Baik, ayo bunda sekalian, kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Semuanya. Sehat selalu semua. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. Mamanya Keirana masih bawa mobil, Ibu? Keirana udah sembuh. Udah sembuh, Pak Keirana. Tapi belum masuk. Udah, Pak, udah masuk, Udah ya, Pak. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus